Kita ke berita pertama, pemirsa, diduga faktor sakit hati lantaran ditolak rujuk. Seorang suami di Bogor, Jawa Barat tega menganiaya istrinya sendiri. Dengan menggunakan senjata tajam, penganiayaan terjadi di rumah orang tua korban saat tertidur lelap hingga nyaris tewas. Sri Juwarsi, warga Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami luka berat di tubuhnya akibat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh suaminya sendiri, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pelaku pun tidak berkutik saat diringkus oleh petugas kepolisian Polsek Caringin usai melakukan aksinya tersebut. Peristiwa penganiayaan itu bermula saat pelaku berinisial RA akan menginjak istrinya rujuk. Istrinya yang sudah tinggal dengan orang tuanya itu pun didatangi oleh pelaku. Rencana rujuk yang ditawarkan pelaku ditolak oleh orang tua korban, hingga pelaku gelap mata dengan datang kembali ke rumah orang tua korban membawa pisau dapur. Melihat istrinya sedang terlelap tidur di kamar, pelaku pun lantas menikam korban. Korban yang terluka tusukan di tangan hingga pinggang dengan pisau dapur yang masih tertancap, korban pun berusaha berteriak hingga orang tua korban datang untuk melerai. Pelaku pun melarikan diri hingga polisi Satreskrim Polsek Caringin berhasil meringkusnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Maksud dan tujuan korban menjelaskan dari pelaku menjelaskan bahwa ingin rujuk kepada korban, tapi dijelaskan oleh ibu korban tidak bisa karena sudah talak 3 kali. Kemudian pelaku berbalik, kemudian ibu korban kembali masuk ke rumah. Di tengah perjalanan, pelaku kembali ke rumah korban, masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan dan melaksanakan aksinya, menusuk korban. Akibat luka tusukan, korban dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni pisau dapur, pakaian korban, hingga sepeda motor. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis diantaranya kekerasan dalam rumah tangga hingga percobaan pembunuhan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Arif Permana melaporkan.